sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis alamoi amboi, santan kelapa Allah amboi amboi. Kabupaten Mempawah memiliki sebuah sejarah di Kerajaan Mempawah, di mana terdapat sebuah istana Amantubila sebagai keraton kerajaan. Begitu kita menginjakan kaki di area istana ini, pengunjung akan disambut pintu gerbang istana yang bertuliskan Mempawah harus maju, malu dengan adat. Begitu kita melewati gerbang, kita akan melihat halaman dengan rerumputan hijau dan beberapa meriam yang diletakkan di semen. Terdapat 16 buah meriam yang diletakkan di halaman istana. Istana didominasi dengan warna biru toska dan sedikit corak kuning. Istana Amantubila berdiri kokoh di desa Pulau Pendalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat. Istana ini dibangun pada masa pemerintahan Gusti Jamiril dan memiliki gelar penambahan Adiwijaya Kusuma 1761 sampai 1787 yang merupakan sultan ketiga di Kesultanan Mempawah. Komplek Istana Amantubila dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni bangunan utama sayap kanan dan sayap kiri. Dahulu bangunan utama di istana ini merupakan singgasana raja beserta permaisuri hingga para keluarganya. Sementara itu, bangunan sayap kanan dijadikan tempat mempersiapkan jamuan makan bagi kalangan keluarga istana. Segala keperluan jamuan makan bagi para tamu istana dipersiapkan di bangunan ini. Sementara pada bagian sayap kiri dijadikan ruang pusat untuk mengurus administrasi pemerintahan kerajaan. Selain itu, bangunan sayap kiri juga digunakan sebagai aula utama pertemuan raja dan para abdidal. Saat ini, ketiga bangunan sudah berubah fungsi, seperti bangunan utama saat ini sudah dirubah menjadi Museum Kerajaan Mempawah yang menyimpan berbagai peninggalan kerajaan, seperti singgasana raja, busana kebesaran, dan payung kerajaan. Bangunan ini juga menyimpan foto-foto raja yang pernah berkuasa di istana, beserta para keluarganya. Sementara itu, bangunan sayap kanan saat ini memiliki fungsi sebagai pendopo istana, dan bangunan sayap kiri saat ini dijadikan tempat tinggal para kerabat kerajaan Mempawah. Di komplek istana ini, pengunjung juga dapat melihat kolam bekas pemandian sultan beserta keluarganya. Namun saat ini, kondisi sudah tidak berfungsi lagi karena terjadinya pendangkalan dan tertutunya saluran air yang menghubungkan kolam dengan anak sungai Mempawah. Istana Amantubila sendiri memiliki arti aku beriman kepada Allah. Dalam perjalanan istana ini pernah mengalami kebakaran di tahun 1880, tepatnya saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Gusti Ibrahim yang memiliki gelar Prambanan Ibrahim Muhammad Saifuddin dan berkuasa di tahun 1064 hingga 1092. Permisi Pak, mohon maaf kami minta waktunya sebentar. Kami dapat tugas praktek dari sekolah untuk mewawancarai tentang kearifan lokal di Kalimantan Barat, yakni salah satunya di Keraton Istana Amantubila. Apakah Abang bersedia? Insyaallah, saya siap. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri sebentar? Saya nama Ibnu Ahmad Uzano. Saya di sini sebagai laskar di Raja Amantubila. Kira-kira sudah berapa lama Abang bertugas di Kerajaan Amantubila nih? Saya itu gabung di Laskar 2019 awal. Kita mulai pertanyaannya Bang. Oh ya, sila. Apa tujuan dari adat tuanan Bang? Adat tuana itu adalah pengangkatan gelar kebangsawanan untuk orang-orang yang dianggap mampu bertanggung jawab
ada sumbangsinya untuk Istana Amantubila ini. Nah, jadi raja itu menghadiahkan gelar kebangsawanan, kekerabatan untuk mereka-mereka yang dianggap mampulah tanggung jawabnya, sumbangsinya untuk Istana Amantubila. Ya, seperti itulah adat Toana. Oke, pertanyaan kedua. Kapan pertama kali adat Toana ini dilaksanakan? Adat Toana itu sendiri dari zamannya sebelum Raja Mempawah ke-13 itu sudah ada, tapi lebih dilaksanakan itu waktu Raja Mempawah ke-13 2002, Raja 13 diangkat. Apa saja peninggalan Keraton Istana Amantubila yang Abang ketahui? Kalau peninggalan Istana Amantubila itu banyak, ya, contoh sendiri bangunan seperti ini kan. Bangunan Istana Amantubila kayak meriam-meriam yang ada di lingkungan, senjata-senjata pusaka yang ada di dalam. Nah, ini mohon maaf sebelumnya tidak bisa dibuka kan. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus ada benteng Kota Batu sana. Nah, itu salah satu peninggalan sejarah itu, benteng Kota Batu itu. Sejarah kita melawan penjajahan Belanda. Nah, itulah peninggalannya, benteng Kota Batu. Nah, Pak, apa tujuan dari adat Toana tersebut dilaksanakan? ya seperti saya bilang tadi, pegelaran adat Toana itu dilaksanakan untuk mengangkat dan menghadiahkan hadiah dari raja sebagai gelar bangsawan kepada mereka yang bisa memberikan sumbangsi kepada Istana Amantubila. Nah, itu kita bukan dari berdasarkan mereka siapa, mereka ini sebagai apa, tapi mereka mampu memberikan sumbangsi dia lah untuk Istana Amantubila. Jadi itulah gelar bangsawan diberikan kepada dia. Seperti contoh gelar bangsawan itu di adat Toana ada pangeran, pangeran muda, datuk, datin. Nah, itu. Dan insya Allah gelar itu mereka bisa pakai kayak mereka berkunjung di Malaysia. Nah, di Brunei, karena kita di Malaysia sendiri ada ikatan kekeluargaan Brunei, Riau. Nah, Riau. Nah, itu singkatnya Toana. Oke Pak, bagaimana cara kita melaksanakan upacara Toana tersebut? Apa saja yang harus dipersiapkan? Toana itu rangkaian acaranya ada di Robok-Robok. Nah, kita sini ada event budaya Robok-Robok. Dilaksanakan itu pada hari Senin, Selasa, Rabu. Toananya sendiri itu dilaksanakan pada malam Selasa. Full dari setelah Isya sampai jam 12 malam. Nah, kayak peralatan keadatan yang diperlukan itu seperti ayam bakar, ayam kampung bakar, telur ayam kampung. Nah, terus ada lilin wangi, pulut 4 warna. Nah, pulut 4 warna. Setelah itu ikan betuk. Nah, itu ikan betuk itu ada syarat-syaratnya itu. Terus sebelum Toana itu akan ada buang-buang. Nah, buang-buang di sungai kita sini, sungai di depan ini. Terus kembali baru adat Toana. Dan adat Toana itu sendiri itu sangat sakral karena diisi oleh doa-doa multi etnis. Nah, jadi kita tidak hanya berdoa itu berdasarkan satu bahasa, cuman multi etnis. Kita ada bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa Sunda, bahasa Bugis, juga ada. Ya, gitu. Pak, apa pesan untuk anak muda sekarang tentang kearifan lokal budaya kita? Nah, ini pesan untuk anak muda nih, kalau bukan kita, siapa lagi yang memerhatikan adat budaya kita? Nah, mungkin dari adik-adik sini ada yang bapaknya Bugis, ada yang bapaknya ya macam-macam lah. Jadi ditanya tentang adat kita kepada orang tua terlebih dahulu. Kebanyakan kan anak sekarang nih fokusnya itu handphone. Handphone, nyantai-nyantai di kafe, ngopi-ngopi, mereka lupa tentang sejarah. Ya kan? Nah, jadi kita tuh jangan sampai buta sejarah. Jangan sampai buta sejarah. Jadi kalau ditanya kan apa sih tentang ini, nah kita tahu. Tapi alhamdulillah nih adik-adik datang pas ada sini. Biasa saya enggak ada sini.
Nah, biasanya saya nak di sini. Cuman itulah pesan-pesannya ya, paling kalau bukan kita siapa lagi yang mematikan sejarah adat kita di Mempawah nih. Oke. Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Oke, Terima sama-sama. kasih banyak. Ya. Ya.